Dihentak sunyi, geram gusarmu mulai gerayangi kupingku. Dibungkam lagi janji yang sumbang itu, tak semenarik dulu. Kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya pada kita. Di kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gani Supriyanto yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kami semua. Wawancara kali ini kita lakukan untuk menggali pengalaman, pemikiran, serta peran Bapak Gani dalam berdakwah dan menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Semoga wawancara kali ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kami semua. Pertama, kami ingin menanyakan pengalaman Bapak selama berdakwah dan berkhidmat di Muhammadiyah dan Aisyah. Apa saja suka dan duka yang pernah Bapak rasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kehadiran adik-adik di PCM Garjo. Ini adalah di sekretariatnya di sini. Ini kebetulan jadi satu dengan pondok. Ini pondok Ibu Sureni. Ini namanya yang sini adalah sekretariat PCM, yang adalah sekretariat pondok. Untuk memang tanah ini tadinya tanah PCM, sudah dibangun pondok. Sehingga bagian bawah ini memang untuk perkantoran, ada kantor Aisyah di sana, ada kantor pemuda Muhammadiyah di sana, dan kalau itu ijibatnya milik pondok itu di situ. Ini saya cerita dari ini mulai dari gedung ini. Ini dimulai dibangun 2017. 2017 saat itu saya masih wakil ketua PCM, tapi saya ditunjuk untuk menjadi ketua panitia di sini. Ini dibangun 2017, kemudian sampai sekarang jadi. Inilah sebenarnya dijadikan sebagai ikon PCM Garjo situ. Kalau saya pribadi di Muhammadiyah sebenarnya enggak juga saya bukan artinya ya bukan militan Muhammadiyah. Saya backgroundnya dulu kecilnya enggak di lingkungan Muhammadiyah, bukan sekarang itu. Tapi saya dan juga saya nggak pernah sekolah di Muhammadiyah. Mana anak-anak saya sekolah di Muhammadiyah semua. Saya memang dari dulu tidak pernah sekolah di Muhammadiyah. Dari SD, SMP, SMA negeri terus, kuliah negeri terus, juga tidak pernah yang di luar negeri, itu di negeri terus itu. Sehingga di Muhammadiyah memang tadi mulainya saya dari ranting itu. Di ranting saya mulai dari wakil ketua ranting dan langsung di cabang, dan di cabang itu mulai dari satu wakil sekretaris saya masuk sudah wakil sekretaris, terus wakil sekretaris sampai di Musab tahun 2010 baru saya masuk di jajaran pimpinan di ketua. Wakil ketua 2010 sampai 2015 sampai 2020 saya wakil ketua, tapi di tengah jalan ada pergantian antar waktu karena yang ketuanya meninggal. Nah, itu kalau di Muhammadiyah sebenarnya ya nyaman saja di Muhammadiyah gitu. Cuman kadang-kadang ada hal-hal yang suka ngrideni lah gitu misalnya. Kebetulan saya kan bermula dari masjid dulu, dari sejak pertama itu di masjid saya, pengurus sampai masjid sampai dan saya takmir masjid di Baitul Karim, kemudian
ada pembangunan masjid di Masjid Al-Ikhlas yang di situ itu. Nah, kebetulan juga saat itu karena saya tadinya di situ, ini saya dilemparkan yang ke Al-Ikhlas, saya di takmir Masjid Al-Ikhlas. Nah, saya menyimpulkan masjid karena yang tadi disampaikan suka dukanya tadi itu, ada dukanya sedikit terkait dengan Masjid Al-Ikhlas itu tadi itu. Dan juga di mana-mana itu di yang namanya Masjid Muhammadiyah, kadang-kadang Muhammadiyah itu punya tanah, kemudian yang bangunkan dari ya sebagian Muhammadiyah, sebagian warga, tahu-tahu ditempati atau di apalah gitu dari anu lain itu yang di situ dikuasai orang lain gitu. Itu yang menjadi keduka yang beban saya sampai sekarang. Nah, memang dulu saya takmir di Al-Ikhlas itu. Kemudian setelah saya jadi di ketua DMI kecamatan dan ketua sekarang wakil ketua DMI kota, masjid itu bukan saya sedang nggak mau takmir. Nah itu yang akhirnya juga ya tadi itu tidak hanya sini di Tegalrejo ada yang lain juga, bahkan di masjid yang lain bukan di dekat sini, masjid yang lain di ranting lain itu dalam pengurusan ketakmiran juga ribut antara Muhammadiyah dengan warga jamaah, yang sebagian jamaah tapi mendukung dari yang non Muhammadiyah ke takmirnya. Itu juga sampai Ramadan 2 tahun yang lalu kalau salah itu pas takmir udah sampai setiap malam itu kita rapat PCM, rapat pimpinan dalam rangka mengklirkan takmir masjid di ranting yang lain di situ. Itu sebenarnya yang menjadi kajian saya, termasuk itu salah satunya. Kalau yang masalah kemasyarakatan sebenarnya di sini itu kayak enak ya, tadi tidak ada tidak ada pertentangan, tidak ada ganjalan ya, kecuali yang tadi itu yang terkait dengan masjid-masjid itu yang jadi beban bagi kami sebenarnya di situ. Ya, kalau masyarakatnya juga gampang. Ya, kita mengumpulkan donatur yang ini bencana ini. Itu sampai sekarang kalau dilihat dari PCM yang di kota itu Tegalrejo paling banyak, meskipun belum diserahkan ke Lasisum kota. Itu Tegalrejo itu termasuk yang banyak. Juga pengumpulan hewan korban yang untuk Muhammadiyah itu hanya di Tegalrejo itu, meskipun saya merasakan nggak ada bukan cabang unggulan karena nggak ada kegiatan yang menonjol. Tapi nyatanya kalau dalam hal dana, donatur, kemudian terkaitnya dengan itu cepat sekali di situ Tegalrejo di situ. Itu biasanya Tegalrejo itu orangnya gampang digerakkan. Tapi juga ada hal-hal yang itu kalau minta bagaimana suka dukanya di situ. Dan yaitu tadi perjalanan sudah saya sampaikan, saya mulai dari ranting kalau di Muhammadiyah. Kalau justru saya mulainya dari masjid dibandingkan dengan di Muhammadiyah. Kalau masalah dakwah saya sendiri bukan ustadznya, saya nekon ceramah agama ya kurang pinter lah. Ya, kalau saya lakukan, yang saya alami sejak dulu itu tidak menonjolkan, tidak menonjolkan yang aku kilo gitu. Tapi ajaran tuntunan yang ada di Muhammadiyah kita terapkan di situ. Tapi kita tidak mungkin, termasuk juga misalnya dulu sini masih ada orang meninggal 3 hari dan seterusnya gitu. Nah, saya dulu di sini kalau ada seperti itu, ya hanya gini, yang kenal tidak itu, tapi dengan pengajian takziah gitu. Lama-lama itu dilakukan, artinya ditiru gitu. Yang tadinya cuma satu keluarga, 2 keluarga pengajian takziah. Jadi tidak 3 hari, 7 hari, 40 gitu, itu enggak.
Iya, pengajian takziah 3 hari. Terus kemudian juga kita lakukan, misalnya ada orang meninggal itu dari masjid-masjid itu, entah masjid Muhammadiyah atau masjid bukan, monggo nanti bareng-bareng gitu. Kalau yang meninggal di sini, saya di sana juga nanti pas habis sholat jamaahnya untuk mensolatkan. Itu juga sekarang sudah berlaku. Yang itu kami lakukan satu dengan beberapa masjid. Yuk, gitu. Itu kan artinya dengan tidak menonjolkan. Nah, menurut Muhammadiyah begini, ayo gitu, enggak. Nah, itu. Tapi kita sampaikan juga acara-acara seperti itu. Itu saya kalau suruh ceramah, suruh ngomong itu saya memang enggak, bukan ustadz atau raiso gitu. Gitu kira-kira. Kali ada lagi apa? Ya, mungkin ini terakhir ya Pak. Harapan atau pesan untuk kader dan generasi Muhammadiyah dan Aisyah ke depan. Yang penting tadi itu tidak meninggalkan. Artinya gini, sekarang kan yang muda-muda itu, ya bukan yang muda lah, beberapa orang itu harus kaitannya dengan jabatan, kaitannya dengan uang, itu kan gampang tergiur. Saiki misalnya baca kemarin di medsos tuh, pemuda Muhammadiyah pasang badan gitu, itu kan di PP saya belum mengeluarkan apa istilahnya sikap tentang itu. Tapi pemuda wis tak sikap sih. Nah, sampai kapal polisi gitu ya. Ya jangan sampai gitu. Saya harapkan ini tentang yang muda-muda itu nggak usah tergiur dengan jabatan, nggak usah tergiur dengan uang. Saya selama ini nggak pernah, saya nggak jabat di Muhammadiyah. Artinya Aum itu saya bukan guru Muhammadiyah, saya bukan dosen di Muhammadiyah di UMJ, saya tidak pernah mendapatkan jabatan yang di amal usaha Muhammadiyah. Sehingga kalau ini rasanya itu orang apa mengkritik berani, mengkritik berani. Tapi kalau sudah tercemar dengan keinginan jabatan, tercemar dengan keinginan terkait dengan uang, ya kan terus hilang. Ya. Rasanya itu maksud tadi amal ma'ruf nahi mungkarnya, karena yang sulit adalah nahi mungkar tadi itu. Amar ma'ruf gampang, terus aja ngajak orang berbuat baik itu gampang. Tapi nak melawan orang Singapura, saya pernah waktu itu, ya saat itu saya masih pengurus RT. Ini masih gardunya di pojokan sana gitu. Saya kadang-kadang ya kalau malam saya ronda di situ, bukan ronda kan saya ketua RT itu. Ada yang main kartu gitu ya, main kartu. Suatu saat main kartu itu pakai taruhan gitu. Kita taruhan ya, dilalah yang saat itu orangnya baru mabuk gitu. Orang yang tahu orang mabuk baru kan. Saat itu disengiti gitu sama orang itu. Tapi pada saat dia sadar dia kan ya pakai. Tapi pas ada kumat. Hanya yang nahi mungkar itu yang sulit. Yang amar ma'ruf lebih gampang dibandingkan yang nahi mungkar tadi itu. Nah, ini Mbak siapa namanya? Saya Mbak Naila, Mbak. Oh, yang kemarin WA ya. Mbak Naila tadi itu. Ada 2 orang yang WA saya kemarin, satunya siapa? Saya tanya kan nggak disebutkan namanya, nggak tanggapi. Nah, kalau ada WA nggak nyebutin, 2 orang ada. Satunya ini ada siapa tuh? Kelompok lain. Ada satu lagi. Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Kami dari kampus mendapatkan tugas wawancara, jadi kami bisa turahmi. Nggak tak jawab. Kalau yang ada saya Naila tak jawab. Telepon ini telepon segini nggak tak jawab. Merah-merah ini karena nggak ada, saya nggak kenal. Bahkan ini yang terakhir setelah saya lihat ini dari Bang Danamon, saya terlanjur nggak tak angkat ya. Itu artinya
tadi bagaimana saya juga menyampaikan bagaimana etika orang bermedsos, menyampaikan berkomunikasi itu. Termasuk juga mahasiswa saya, Pak maaf, Bapak apa di kampus gitu. Tak biarkan saja dia datang, langsung datang tak undang kayak gitu. Kamu itu apa tuh? Presiden kok. Saya di sini sejak tadi pagi, kamu masih di rumah sudah WA apa di kampus. Benar seperti itu kamu lakukan. Saya waktu mahasiswa saya nunggu dosen di depan pintu sampai seharian. Itu ada mahasiswa WA tuh tanya, Pak Bapak apa sekarang ada di kampus itu? Bare terus ketemu gitu. Kadang-kadang maaf Pak, saya ini pimpinan Bapak mengkonsultasi apa bisa kapan? Saya tak jawab. Besok aja ini aja saya gitu. Itu mungkin ada lagi. Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Ya, kami tutup dulu ya. Mungkin juga perkenalkan juga itu tadi belum kenalkan, yang awal dikenalkan dulu ya. Kalau tadi kamu sudah tahu nama saya nggak perkenalkan lagi. Ini siapa? Saya Mahfud. Mahfud. Dava, Pak. Dava dari mana? Dava? Dari Wirobrajan. Asli Jogja. Asli Jogja. Dava asli Jogja itu ya, mahasiswa yang asli itu kadang-kadang dibandingkan yang mahasiswa. Kamu dari mana? Bantul Jogja. Mana yang luar siapa? Saya Dari mana kamu? dari Bekasi. Bekasi nganu Jawa lah gitu. Itu biasanya lebih teman gitu. Saya kan Mas Dava gitu. Jadi mahasiswa yang teman lah gitu. Saya jadi mahasiswa dulu ya tetap apapun yang disampaikan orang tua, sehingga orang tua itu saya minta mesti dikasih karena sudah percaya, saking percayanya pada anaknya. Dan ini saya juga tanam pada anak saya percaya dengan anak saya sekarang. Anak saya 3 yang terakhir ini, dan 3-tiganya itu kalau sudah belajar di luar itu nggak tahu waktu, kadang-kadang sampai jam 3 pagi pulang sampai sekarang. Tapi pernah saya saat COVID itu pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sholat id itu bisa diarahkan ke sebelumnya semuanya di lapangan. Tapi semenjak ada COVID itu beberapa masjid itu pas COVID kan dilakukan di masjid. Nah, setelah COVID selesai masih tetap di masjid. Itu juga menjadi masalah bagi kami di situ. Kami mau mengingatkan juga. Bahkan pada saat COVID juga, artinya umumnya tuh saya terkait dengan masjid lah gitu. Yang ini ya tadi itu tentang pendidikan masjid dan ketakmiran masjid. Itu tidak hanya satu masjid itu di Tegalrejo, mungkin ada 2 atau 3 yang seperti itu. Meskipun ada masjid yang umum yang kebetulan takmirnya dari pimpinan Muhammadiyah sehingga dianggap itu masjid Muhammadiyah. Sebenarnya masjid umum ada 3 malah itu yang itu. Jadi kalau yang masjid yang Muhammadiyah ada yang takmirnya tetapnya masjidnya Muhammadiyah ada plakatnya. Cuman isinya orang-orangnya, pengurus takmirnya, karena mereka menduduki bisa bagaimana seperti itu. Gitu ya saya sampaikan. Gimana? Menurut Bapak pribadi, apa sih makna dari pengabdian Bapak selama di Muhammadiyah dan Asy'ariyah ini? Ya tidak artinya bukan menjadi beban bagi saya. Ini kan kegiatan saya, kegiatan sosial saya ya, untuk di sela-sela kegiatan itu, di sela-sela pekerjaan saya sebagai pekerja. Itu karena saya memang jadi orang senang aktif itu. Kan dulu waktu saya baru masuk di sini itu sudah di kampung itu jadi pengurus HT, sekretaris HT, ketua HT berkali-kali terus
Terus sekretaris hari berkali-kali, terus ketua RC sekali, karena ketua RC sekali, kalau ketua RC baru sekali, kalau sekretaris hari berkali-kali itu. Nah juga ketua LPMK, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan itu saya cuma 3 bulan terus saya mengundurkan diri. Ini saya menggambarkan bahwa saya itu senang dengan aktif sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak saya rasakan sebagai beban, karena saya rasakan sebagai ini adalah merupakan ibadah saya, sedekah saya di dalam tenaganya, pikirannya. Bahkan tidak hanya di Muhammadiyah, tidak hanya di RT saya aktif itu, di Dewan Masjid, di IPHI, Ikatan Masjid dan Haji itu saya kebetulan juga aktif di situ. Dewan Dakwah juga aktif di situ. Meskipun kadang-kadang antara Dewan Dakwah dan Muhammadiyah itu kadang-kadang sosok ada hal-hal yang gini. Tapi saya berusaha saya tidak masuk yang pertentangan itu. Saya tetap di Dewan Dakwah juga jadi aktif jadi pengurus di situ, kemudian di Muhammadiyah juga jadi pengurus di situ. Kegiatan aktivitas saya itu memang saya kan untuk kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat. Tapi saya sekarang di kampung sudah saya sudah nggak aktif lagi, sehingga dengan orang-orang kampung itu sudah ngerti kan, itu karena dulu mantan aktif gitu, mantan aktivis di kampung, di kelurahan gitu. Selama perjalanan Bapak ini dalam kegiatan sosial dalam Muhammadiyah, ada tantangan tersendiri nggak Bapak? Tadi saya sampaikan dari sudah Arya yang menjadi tantangan adalah bagaimana untuk tadi itu, karena sekarang ada istilahnya aliran-aliran yang ingin sebenarnya menggerogoti masuk ke Muhammadiyah itu yang menjadi tantangan bagi kami di situ itu. Dan mungkin juga di Muhammadiyah secara umumnya, hanya secara umum di situ, kok di Tegarjo itu kok ada yang seperti itu gitu. Dan menurut Bapak pribadi ya, bagaimana dakwah Muhammadiyah dan Aisyah ini berlandaskan amar ma'ruf nahi munkar di era sekarang? Kalau di sini misalnya dengan adanya sebenarnya bukan ada kemajuan dulu itu di daerah, terutama di daerah pinggiran Kali Winongo dari gereja dan sana itu nanti juga daerah selatan itu. Ini yang daerah yang masuk Tegarjo itu yang dulunya daerah yang seperti itu, sekarang dengan ada kemajuan sudah banyak berubah gitu. Itu dan jadi juga ada mungkin yang belum saya sampaikan juga terkait dengan kita Muhammadiyah, artinya terkait dengan dana ya, terkait dengan keuangan ya. Kita tuh selalu misalnya ngepres lah, alhamdulillah nek ada kegiatan kok ya ono gitu, tapi nggak punya simpanan yang banyak, kayak kalah dengan ranting yang ada di BCN Tegarjo itu. Berapa ranting jauh tabungannya banyak, tapi di BCN itu nggak ada. Tapi kalau ada kegiatan ada, ya mungkin bisa disampaikan kepada Unesa saja yang selama ini belum pernah kalau kita ada kegiatan, bahkan pernah diminta itu bangun gedung ini sampai sekarang belum turun, nggak ngasih itu yang Unesa. Kalau yang UMY sudah banyak itu, termasuk kegiatan yang rutin itu ya, kalau ada kegiatan UMY itu mesti UMY MUI mesti, tapi Unesa itu jarang, kadang-kadang saya nggak tahu itu. Hanya yaitu dari segi keuangan kalau di PJM ya hanya menunggu, karena yang diinstruksikan di pusat tentang iuran anggota nggak bakal jalan di sini kalau iuran itu.
Tapi kalau dimintai dana untuk kegiatan ini keluar, tapi kalau bukunya iuran anggota Muhammadiyah kira-kira nggak jalan. Makanya untuk itu juga menjadi tantangan bagi kita juga. Bahkan itu ya mungkin kalau yang cabang yang lain, rantai yang lain bisa jalan iurannya anggota, kalau di cabang Tegarjo sulit. Kalau kami suruh narik gitu, kira-kira nggak tega untuk menarik iuran yang diinstruksikan oleh PP dan yang ada kerjasama PP, ada kerjasama dengan bank Danamon Syariah. Kita cuma suruh tanda tangan buka rekening, tapi rekeningnya terserah kosong. Kita nggak pernah mengisi karena nggak ada iuran anggota juga nggak ada yang lain nggak masuk di Danamon itu tadi. Itu terkait dengan iuran anggota kita juga sulit untuk bisa menggerakkan iuran anggota. Tapi kalau kegiatan-kegiatan, ya selama kegiatan itu ini gini, kegiatan kadang-kadang kami itu tidak menonjolkan ini kegiatan Muhammadiyah gitu, tapi ini kegiatan tapi yang arahnya adalah memang berdasarkan tadi sejalan dengan Muhammadiyah, ya tidak bertentangan dengan Muhammadiyah. Kayak tadi misalnya sholat id di lapangan, sholat id di masjid, kita menyampaikan bukan ya tidak Muhammadiyah ini kadang-kadang tidak seperti itu. Jadi itu kadang-kadang cara dakwah yang saya lakukan, yang saya alami sejak dulu itu tidak menonjolkan, tidak menonjolkan yang aku kilo gitu. Tapi demikian wawancara yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaan dari Bapak Dani Supriyanto. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama sesi wawancara kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi Bapak dan kami semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana lihatlah